Demonstrasi kontekstual Modul 1.3 Visi Guru Penggerak Model Manajemen Perubahan Inquiry Apresiatif Bagja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Untuk memulai sebuah perubahan, maka diperlukan sebuah pendekatan. Pendekatan yang paling tepat digunakan dalam manajemen perubahan adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Upaya atau inisiatif sebuah perubahan harus dimulai dengan sebuah visi. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mandiri, kolaboratif, dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam upaya mewujudkan sebuah visi, maka langkah awal untuk memulai perubahan saya menggunakan analisis atap. Atap merupakan alat bantu untuk merumuskan prakarsa perubahan dengan pendekatan aset atau kekuatan dan potensi, sehingga relevan dan sesuai dengan konteksnya. Atap merupakan akronim dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Analisis atau pendekatan atap kita mulai dari aset. Aset yang ada di sekolah meliputi sarana-prasarana yang cukup lengkap, dengan sumber pendanaan yang memadai dan jumlah guru yang banyak, sehingga memungkinkan kolaborasi dalam berbagai program, saling berbagi praktik baik dalam komunitas praktisi untuk mewujudkan kemandirian peserta didik. Yang kedua adalah tantangan. Sikap kemandirian belajar peserta didik yang masih perlu ditingkatkan, terlihat adanya fenomena membolos, mencontek, tidak betah belajar lama, sikap pasif saat pelajaran berlangsung, belajar hanya ketika diminta oleh guru, dan hanya saat menjelang ujian. Yang ketiga adalah aksi, merancang berbagai metode, model pembelajaran, dan kegiatan pembiasaan yang dapat menumbuhkan sikap kemandirian belajar peserta didik. Dan yang keempat adalah pembelajaran. Peserta didik lebih mandiri, terbentuk kesadaran diri akan tanggung jawabnya sebagai pribadi, serta mampu mengendalikan diri dalam menghadapi situasi dan tantangan di masa depan. Dari analisis atau pendekatan atap tadi, saya menyusun sebuah kalimat prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan sikap kemandirian belajar peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pembelajaran. Dalam hal ini, lebih memfokuskan pada pembentukan karakter mandiri sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Sikap kemandirian yang dimaksud adalah perilaku yang mampu mengambil inisiatif secara bertanggung jawab, kreatif, mampu mengatasi hambatan dan tantangan, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Adapun indikator ketercapaian meliputi peserta didik memiliki sikap bertanggung jawab, mampu berpikir secara kritis dan kreatif, menunjukkan ketekunan dan kedisiplinan, mampu menunjukkan inisiatif, percaya diri dan tidak mudah terpengaruh orang lain, serta mampu memecahkan masalah sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk mewujudkan sebuah prakarsa perubahan sebagai upaya mewujudkan visi, maka perlu disusun langkah-langkah sistematis, investigatif, dan konkret menggunakan kanvas Bagja. Bagja adalah adaptasi dari konsep atau kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Bagja merupakan akronim dari 5 tahapan dalam manajemen perubahan, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Tahap pertama dalam kanvas Bagja adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, mengapa peserta didik kurang memiliki kemandirian dalam belajar? Bagaimana cara menumbuhkan kemandirian belajar dalam diri peserta didik? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, mencari data faktor internal dan eksternal yang melatar belakangi kurangnya kemandirian belajar pada diri peserta didik melalui asesmen diagnostik, wawancara, dan observasi.
Langkah kedua adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan mencari literatur dari berbagai sumber mengenai cara yang dapat menumbuhkan kemandirian belajar pada diri peserta didik. Tahap kedua dalam kanvas Bagja adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang diajukan adalah, siapa guru yang sudah berhasil menumbuhkan kemandirian belajar pada diri peserta didik? Bagaimana cara ia dapat menumbuhkan kemandirian belajar pada diri peserta didik? Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk dapat menumbuhkan kemandirian belajar? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, berkolaborasi meminta masukan dan bimbingan terhadap guru yang sudah berhasil menumbuhkan kemandirian belajar. Yang kedua, mencari tahu cara-cara yang digunakan guru tersebut dalam menumbuhkan kemandirian belajar. Yang ketiga, mencatat aktivitas yang dilakukan oleh guru tersebut dalam menumbuhkan kemandirian belajar. Tahap ketiga dalam kanvas Bagja adalah gali mimpi. Pertanyaan yang diajukan antara lain, aktivitas pembelajaran baru apa yang saya lakukan ketika kemandirian belajar peserta didik mulai tumbuh? Yang kedua, kegiatan pembelajaran seperti apa yang dapat terus memupuk dan meningkatkan kemandirian belajar peserta didik? Yang ketiga, seperti apakah gambaran peserta didik yang kemandirian belajarnya sudah terbentuk? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan antara lain, yang pertama, aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kontekstual, interaktif, kolaboratif, unik, dan mendorong rasa ingin tahu. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang aktif, interaktif, kolaboratif, menantang, dan kontekstual sesuai dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, menunjukkan rasa tanggung jawab, kreatif, mampu mengambil inisiatif, percaya diri, tekun, dan disiplin. Tahap keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang diajukan, apa langkah pertama yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kemandirian belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara mengetahui keberhasilan program? Yang ketiga, tindakan apa saja yang dapat menumbuhkan kemandirian belajar peserta didik? Yang keempat, kegiatan pembelajaran dan pembiasaan seperti apa yang dapat menumbuhkan kemandirian belajar peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan pada tahap jabarkan rencana meliputi memetakan faktor penyebab dan mengelompokkannya menjadi faktor internal dan faktor eksternal berdasarkan data yang sudah diperoleh. Yang kedua, menyusun indikator pencapaian dan instrumen penilaian. Yang ketiga, menyusun strategi pembelajaran dan kegiatan pembiasaan di kelas yang dapat menumbuhkan kemandirian belajar. Dan yang keempat, mempelajari berbagai model, metode pembelajaran, dan berbagai program pembiasaan yang dapat menumbuhkan kemandirian belajar. Sedangkan tahap kelima dalam kanvas Bagja adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang diajukan adalah siapa saja yang akan dilibatkan dalam upaya menumbuhkan kemandirian belajar peserta didik. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah konkret untuk memulai program penumbuhan sikap kemandirian belajar peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan pada tahap atur eksekusi adalah yang pertama, meminta kepala sekolah untuk melakukan supervisi berbasis coaching dan meminta rekan guru yang sudah berhasil melaksanakan program untuk melakukan mentoring. Yang kedua, menyusun program pembiasaan dengan memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif melalui penerapan budaya positif berdasarkan kesepakatan kelas, selalu memberikan apresiasi dan motivasi atas capaian belajar. Yang ketiga, pembiasaan literasi di awal pembelajaran untuk membangun pemahaman belajarnya sendiri. Dan yang keempat, menerapkan model pembelajaran yang bervariatif, kontekstual, dengan metode diskusi maupun project-based learning. Demikian tadi pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Jangan pernah menyerah, karena setiap langkah kecilmu membawamu lebih dekat dengan impianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.